Bayangkan Anda sedang berdiri di puncak dunia. Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidup Anda. Peresmian perusahaan keluarga yang Anda bangun dengan keringat dan air mata. Di samping Anda, suami yang Anda cintai tersenyum bangga. Namun, saat ia melangkah ke podium dan memegang mikrofon, bukan kata cinta yang keluar, melainkan kalimat yang menghancurkan hidup Anda dalam sekejap. Mulai detik ini, istri saya dipecat secara tidak hormat dan dilarang menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Sakit? Pasti. Hancur? Sudah tentu. Namun, yang tidak suami Anda tahu adalah bahwa ia baru saja membangunkan singa yang salah. Di balik keanggunan wanita ini, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membuat suaminya berlutut memohon ampun hanya dalam waktu 2 jam. Selamat datang di kisah Tahta yang Tercuri. Sebelum kita masuk ke detik-detik pembalasan yang paling elegan ini, saya ingin menyapa kalian semua yang luar biasa. Coba tulis di kolom komentar. Siapa nama Anda dan dari kota mana Anda hadir menonton kisah ini? Mari kita buat absensi kehadiran yang meriah di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena Anda tidak akan mau melewatkan momen di mana si pengkhianat ini kehilangan segalanya. Sudah siap melihat bagaimana roda berputar dengan cara yang paling dramatis? Mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal raksasa di aula Grand Ballroom Hotel Merdeka memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah seluruh dunia sedang ikut merayakan kemenangan Sasha hari ini. Mengenakan gaun satin berwarna krem yang elegan, Sasha berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP. Jemarinya yang ramping menyentuh kalung berlian pemberian ibunya, satu-satunya warisan yang tersisa dari keluarga besar pendiri Arunika Group. Hari ini bukan sekadar peresmian perusahaan. Ini adalah pemulihan kehormatan keluarganya yang sempat meredup. Tuan Putri sudah siap? Sebuah suara bariton yang lembut terdengar dari arah pintu. Sasha menoleh dan tersenyum melihat Adrian, suaminya, berdiri di sana dengan setelan jas hitam yang sangat pas di tubuhnya. Adrian mendekat, memberikan kecupan ringan di kening Sasha, lalu merangkul pinggangnya dengan posesif. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Adrian adalah sosok pendukung nomor 1. Pria yang membantunya membangun kembali puing-puing Arunika Group saat Sasha hampir menyerah. Aku tidak percaya kita sampai di titik ini, Adrian, bisik Sasha haru. Ayah pasti bangga melihat bendera Arunika berkibar lagi. Tentu saja, sayang. Dan malam ini, dunia akan tahu siapa pemilik sah dari imperium ini, jawab Adrian dengan senyuman yang terlihat tulus. Namun jika Sasha lebih jeli, ada kilatan aneh di mata suaminya yang biasanya teduh itu. Pintu ballroom terbuka lebar. Tepuk tangan meriah menyambut kehadiran pasangan emas itu. Para menteri, pengusaha papan atas, hingga jurnalis dari media nasional telah berkumpul. Sasha berjalan dengan anggun menuju panggung utama, melewati deretan tamu yang membungkuk hormat padanya. Ia merasa berada di puncak dunia. Segalanya terasa sempurna, terlalu sempurna. MC memberikan sinyal, dan Sasha melangkah ke podium. Di depannya, sebuah layar LED raksasa menampilkan logo Arunika Group yang megah. Sasha menarik napas dalam, siap memberikan pidato yang sudah ia latih selama berbulan-bulan. Selamat malam, hadirin sekalian. Kehadiran Arunika Group malam ini adalah bukti bahwa dedikasi dan kejujuran tidak akan pernah mengkhianati hasil. Baru saja Sasha memulai kalimat pembukanya, tiba-tiba mikrofoni yang ia gunakan mati secara mendadak. Ia mencoba mengetuk mikrofon tersebut, namun tak ada suara. Sasha menoleh ke arah operator teknis dengan bingung, tetapi ia justru melihat Adrian melangkah maju dari belakang dengan langkah yang sangat tenang, hampir seperti seorang pemangsa. Adrian memegang sebuah mikrofon nirkabel miliknya sendiri yang berfungsi sempurna. Ia berdiri di samping Sasha, namun bukannya membantu, ia justru memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk berdiri di sisi kiri dan kanan panggung. Terima kasih atas semangatnya, Sasha. Suara Adrian menggelegar melalui pengeras suara, memotong kalimat istrinya. Tapi kurasa, pidato pembukaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memegang kendali atas perusahaan ini. Sasha tertegun. Ia menatap suaminya dengan kerutan di dahi. Adrian, apa maksudmu? Ini jadwal pidatoku. Adrian tidak menjawab Sasha. Ia justru menatap lurus ke arah audiens dan kamera wartawan dengan tatapan dingin yang belum pernah Sasha lihat sebelumnya. Hadirin sekalian,
saya memiliki pengumuman mendesak. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris Darurat yang diadakan 1 jam sebelum acara ini dimulai, kami menemukan adanya pelanggaran integritas yang sangat serius dalam pengelolaan dana awal Arunika Group. Gumam riuh mulai terdengar dari arah penonton. Sasha merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meraih mikrofon Adrian, namun salah satu petugas keamanan dengan kasar menghalangi tangannya. Oleh karena itu, lanjut Adrian dengan nada tanpa ampun, malam ini, di depan Anda semua sebagai saksi, saya secara resmi memberhentikan Sasha Arunika dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Tidak hanya itu, hak kepemilikannya dibekukan karena indikasi penggelapan dana perusahaan sebesar 40 miliar rupiah. Layar LED di belakang mereka yang tadinya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berubah menjadi tampilan dokumen-dokumen keuangan dengan tanda tangan Sasha yang terlihat jelas di sana. Mata Sasha membelalak. Itu adalah dokumen yang ia tanda tangani minggu lalu, yang katanya hanyalah berkas asuransi karyawan. Itu palsu. Adrian, apa yang kau lakukan? Teriak Sasha tanpa mikrofon. Suaranya parau karena panik dan rasa tidak percaya. Adrian menoleh ke arah Sasha. Tidak ada lagi cinta di matanya, yang ada hanyalah kebencian yang selama ini terpendam. Keamanan, tolong antar mantan direktur kita ini keluar dari gedung. Dia bukan lagi bagian dari Arunika. Dan pastikan dia tidak membawa satupun aset perusahaan, termasuk mobil yang dia gunakan tadi. Adrian, aku istrimu. Bagaimana mungkin kau melakukan ini padaku? Sasha berteriak saat 2 petugas keamanan mencengkeram lengannya. Istri? Adrian tertawa kecil, sangat tipis sehingga hanya Sasha yang mendengarnya. Kau hanyalah tangga yang kugunakan untuk mencapai lantai ini, Sasha. Sekarang setelah aku di sini, tangga itu sudah tidak berguna lagi. Silakan pergi, kau mempermalukan dirimu sendiri. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik sinis. Kamera jurnalis terus berkedip, mengabadikan momen kehancuran sang pewaris Arunika di panggung kemenangannya sendiri. Sasha ditarik paksa turun dari panggung. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia percayai di dunia ini. Saat ia diseret menuju pintu keluar, ia melihat Adrian kembali berbicara di podium dengan santai, seolah-olah ia baru saja membuang sampah yang menghalangi jalannya. Sasha dilempar keluar dari pintu lobi hotel yang megah itu tepat saat awan mendung di atas Jakarta menumpahkan hujan yang sangat deras. Ia berdiri di trotoar dengan gaun mahalnya yang kini mulai basah kuyup. Di dalam sana, pesta terus berlanjut tanpa dirinya. Di dalam sana, suaminya baru saja mencuri seluruh hidupnya. Sasha menatap ke langit malam, tangannya mengepal kuat hingga kukunya memutih. Adrian tidak tahu satu hal. Ayahnya tidak hanya mewariskan perusahaan padanya, tapi juga sebuah insting untuk bertahan hidup yang tidak dimiliki siapapun. Sasha melihat jam di tangannya. Pukul 20 malam. 2 jam, bisiknya pada diri sendiri di tengah deru hujan. Dalam 2 jam, kau akan tahu apa artinya kehilangan segalanya, Adrian. Hujan deras yang mengguyur Jakarta, seolah ingin membasuh sisa-sisa kehormatan yang masih melekat pada gaun satin Sasha. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, membiarkan air dingin meresap hingga ke kulitnya. Di belakangnya, pintu kaca Grand Ballroom yang kokoh itu tertutup rapat, memisahkan dunia penuh kemewahan dengan realitas pahit yang kini harus ia telan bulat-bulat. Sasha meraba saku gaunnya, mencari ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan layarnya. Namun, hanya sebuah pesan sistem yang muncul, perangkat dinonaktifkan oleh administrator organisasi. Adrian tidak main-main. Pria itu telah memutus akses komunikasinya, bahkan sebelum Sasha sempat melangkah keluar dari lobi. Tidak hanya itu, saat ia mencoba merogoh tas kecilnya untuk mengambil kartu kredit, ia menemukan bahwa dompetnya tertinggal di dalam ruang rias, ruangan yang kini dijaga ketat oleh orang-orang Adrian. Taksi, Non? Seorang sopir taksi menepi, merasa iba melihat seorang wanita dengan gaun pesta mewah basah kuyup di trotoar. Sasha menatap sopir itu dengan pandangan kosong. Saya tidak punya uang tunai, Pak. Sopir itu menggeleng pelan dan kembali melaju, meninggalkan Sasha dalam kepulan asap knalpot dan cipratan air genangan. Di momen itulah, Sasha menyadari betapa rapi rencana Adrian. Pria itu tidak hanya ingin mengambil perusahaannya.
Ia ingin memusnahkan eksistensi Sasha sebagai manusia. Tanpa uang, tanpa identitas digital, dan tanpa akses komunikasi, Sasha hanyalah bayangan tak berarti di kota metropolitan ini. Sementara itu, di dalam ballroom yang hangat dan harum aroma bunga lili, Adrian berdiri dengan segelas sampanye di tangannya. Ia dikelilingi oleh para investor yang tadi pagi memuji Sasha, namun kini justru menjabat tangan Adrian dengan penuh semangat. Langkah yang berani, Pak Adrian. Integritas perusahaan memang harus diutamakan di atas segalanya, ujar salah satu komisaris dengan nada menjilat. Adrian tersenyum tipis, jenis senyuman yang biasanya ia simpan untuk rencana-rencana liciknya. Saya hanya melakukan apa yang benar bagi masa depan Arunika. Memang berat harus mengekspos istri sendiri, tapi hukum tidak mengenal hubungan darah, bukan? Di sudut ruangan, asisten pribadi Sasha, Maya, menatap pemandangan itu dengan ngeri. Ia tahu Sasha tidak mungkin melakukan penggelapan dana. Ia hendak melangkah pergi untuk mencari bosnya, namun dua ajudan Adrian segera menghalangi jalannya. Ibu Maya, Pak Adrian ingin Anda tetap di sini untuk membantu transisi administrasi malam ini. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang bisa membahayakan karir Anda, ancam salah satu ajudan itu dengan nada rendah. Kembali ke jalanan yang dingin, Sasha mulai berjalan kaki. Ia mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang yang berpapasan dengannya. Kakinya yang mengenakan high heels mulai lecet, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan perih di dadanya. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah gerai ATM di sudut jalan yang sepi. Dengan sisa harapan, ia mencoba memasukkan kartu debit cadangan yang selalu ia simpan di balik casing ponselnya. PIN dimasukkan. Saldo diperiksa. 0 rupiah. Sasha menyandarkan kepalanya pada mesin ATM yang dingin. Adrian telah menguras rekening bersama mereka, dan entah bagaimana, ia juga berhasil memblokir rekening pribadi Sasha dengan dalih pembekuan aset dalam penyidikan internal. Kau pikir kau menang, Adrian? Desis Sasha. Suaranya tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membara. Ia teringat sebuah nasihat mendiang ayahnya, Sasha, jika suatu saat dunia memunggungi kamu, carilah tempat di mana bayangan tidak bisa masuk. Sasha teringat sebuah kunci kecil yang ia sembunyikan di dalam liontin kalung berliannya. Itu bukan sembarang kalung. Itu adalah kunci akses ke sebuah brankas kuno di firma hukum Wiryawan Oko, firma hukum keluarga yang sudah tidak aktif selama 1 dekade. Firma itu terletak hanya 4 blok dari posisinya sekarang. Dengan tenaga yang tersisa, Sasha berlari menembus hujan. Ia tidak peduli jika tumit sepatunya patah, ia melepaskannya dan berlari tanpa alas kaki di atas aspal kasar. Setiap langkahnya adalah sumpah serapah untuk pengkhianatan suaminya. Sesampainya di gedung tua berlantai 3 itu, ia disambut oleh seorang pria tua yang sedang bersiap-siap menutup gerbang. Pria itu adalah Pak Handoko, mantan sekretaris ayahnya yang setia menjaga gedung kosong itu selama bertahun-tahun. Non Sasha? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pak Handoko terperanjat melihat kondisi putri mantan atasannya yang mengenaskan. Pak Han, tolong saya. Saya butuh masuk ke ruang arsip bawah tanah sekarang juga, ucap Sasha tersengal-sengal. Di dalam gedung yang berbau debu dan kertas tua itu, Sasha merasa aman untuk pertama kalinya malam ini. Pak Handoko memberinya secangkir teh hangat dan handuk kering tanpa banyak tanya. Setelah napasnya kembali teratur, Sasha turun ke ruang bawah tanah. Di sana, di antara ribuan berkas tua, terdapat sebuah brankas besi berwarna hijau tua yang hanya bisa dibuka dengan kunci dari kalungnya dan sidik jari Sasha. Klik. Brankas itu terbuka. Di dalamnya tidak ada tumpukan emas atau uang tunai dalam jumlah besar. Hanya ada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit dan sebuah flash disk berwarna perak. Sasha membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan ayahnya, untuk saat-saat di mana serigala berbulu domba mulai menunjukkan taringnya. Gunakan ini hanya jika kau siap meruntuhkan seluruh gedung untuk membangun pondasi yang baru. Sasha menyalakan komputer tua yang ada di meja tersebut, dan memasukkan flash disk itu. Matanya melebar saat melihat data yang tersaji. Itu bukan data penggelapan, melainkan data saham bayangan. Ternyata, 60% saham yang dipamerkan Adrian di panggung tadi hanyalah hak guna usaha sementara yang akan otomatis kembali ke tangan ahli waris asli, Sasha,
jika terjadi upaya pemberhentian paksa yang tidak sah secara hukum adat perusahaan keluarga. Lebih dari itu, terdapat rekaman digital dari sistem keamanan rumah mereka yang secara otomatis mengirimkan data ke server rahasia ini. Sasha memutar salah satu video dari seminggu yang lalu. Di video itu, Adrian terlihat sedang berbicara dengan seseorang di telepon, mengakui bahwa ia telah memalsukan tanda tangan Sasha pada dokumen penggelapan dana. 2 jam, Adrian, Sasha melihat jam dinding di ruang arsip. Jarum jam menunjukkan pukul 21.15. Waktumu tinggal 45 menit sebelum seluruh dunia melihat siapa kau sebenarnya. Sasha mengambil ponsel tua milik ayahnya yang juga tersimpan di brankas itu, ponsel dengan nomor satelit terenkripsi yang tidak bisa dilacak oleh sistem manapun. Ia menekan sebuah nomor yang sudah lama ia hafal. Halo, ini Sasha Arunika. Aktifkan protokol, Gerhana. Sekarang. Di ujung sana, terdengar suara berat seorang pria. Diterima, Nona. Kami akan mengirimkan unit penjemputan ke lokasi Anda dalam 5 menit. Apakah kita akan langsung menuju hotel? Sasha menatap pantulan dirinya di monitor. Rambutnya berantakan, wajahnya tanpa riasan, namun matanya memancarkan otoritas yang jauh lebih kuat daripada saat ia berdiri di atas panggung tadi. Tidak. Kita akan menunggu sampai Adrian merasa dia benar-benar telah memenangkan segalanya. Biarkan dia menikmati puncak itu sedikit lebih lama, sebelum aku menarik tanah dari bawah kakinya. Sasha bangkit dari kursinya. Ia tidak lagi merasa dingin. Di dalam dadanya, ada api yang siap membakar habis tirani yang dibangun Adrian. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Sasha yang memegang kendali penuh atas setiap bidak di papan catur. Di dalam Grand Ballroom, suasana perayaan semakin memuncak. Adrian berdiri di tengah lingkaran para pemegang saham, tertawa lebar sambil menyesap anggur mahal. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Baginya, Sasha hanyalah masa lalu yang sudah ia buang ke jalanan yang dingin. Namun, kenyamanan itu mulai terusik saat asisten kepercayaannya mendaratkan bisikan cemas di telinganya. Pak Adrian, ada masalah teknis di ruang server pusat, bisik asisten itu dengan wajah pucat. Adrian mengerutkan dahi, namun tetap menjaga senyum di depan para tamu. Masalah apa? Perbaiki segera. Jangan permalukan saya di malam besar ini. Bukan sekadar glitch, Pak. Seseorang telah mengaktifkan protokol, Gerhana. Sistem keuangan kita terkunci, dan seluruh akses data sedang dialihkan ke lokasi yang tidak teridentifikasi. Bahkan sandi baru yang Bapak buat tadi sore sudah tidak berlaku. Gelas di tangan Adrian bergetar halus. Ia mencoba tetap tenang, meskipun firasat buruk mulai merayap di tengkuknya. Cari tahu siapa yang melakukannya. Sekarang. Sementara itu, di depan lobi hotel yang megah, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti dengan suara decitan halus. Pintu mobil terbuka, dan Sasha melangkah keluar. Penampilannya telah berubah total. Ia tidak lagi mengenakan gaun pesta yang basah kuyup. Kini, ia mengenakan setelan jas formal berwarna hitam pekat dengan potongan tajam, rambutnya disanggul rapi ke belakang, dan matanya memancarkan ketegasan yang bisa mengintimidasi siapapun. Di sampingnya berdiri 2 pria bertubuh tegap dengan seragam firma hukum elit, dan seorang pria parubaya yang dikenal sebagai pengacara paling ditakuti di negeri ini, Bapak Aris Wiryawan. Anda siap, Nona Sasha? Tanya Aris dengan nada hormat. Lebih dari siap, Aris. Mari kita ambil kembali apa yang menjadi hak saya, jawab Sasha dingin. Sasha melangkah masuk ke dalam hotel. Petugas keamanan yang tadi menyeretnya keluar mencoba menghalangi jalan, namun langkah mereka terhenti saat Aris Wiryawan menyodorkan sebuah dokumen resmi dengan segel negara. Menghalangi pemilik sah perusahaan masuk ke propertinya sendiri adalah tindak pidana. Apakah Anda ingin bermalam di sel hari ini? Ancam Aris dengan suara bariton yang tenang namun menekan. Para petugas itu ragu, dan dalam keraguan mereka, Sasha meluncur masuk menuju lift VIP. Di lantai atas, Adrian sedang berusaha menghubungi tim IT-nya saat pintu besar ballroom terbuka dengan dentuman pelan. Seluruh mata tertuju ke arah pintu. Musik latar yang tadinya ceria perlahan berhenti. Sasha berjalan masuk dengan langkah mantap. Kehadirannya begitu kuat sehingga kerumunan orang di sana otomatis membuka jalan baginya, seolah-olah ia adalah penguasa yang sesungguhnya. Adrian membeku di tempatnya.
Gelas sampanye yang ia pegang hampir saja terlepas. Sasha? Bagaimana bisa? Keamanan? Mengapa wanita ini bisa masuk kembali? Teriak Adrian dengan nada yang mulai tidak stabil. Sasha berhenti tepat 3 langkah di depan Adrian. Ia menatap suaminya, atau calon mantan suaminya, dengan tatapan menghina. Keamanan tidak akan mendengarkanmu lagi, Adrian. Karena mulai 1 menit yang lalu, perusahaan ini tidak lagi berada di bawah kendalimu. Jangan konyol. Adrian tertawa paksa, mencoba mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Hadirin, lihatlah. Istri saya sepertinya mengalami tekanan mental karena kasus penggelapan yang ia lakukan. Sasha, sebaiknya kau pergi sebelum aku memanggil polisi. Polisi? Sasha tersenyum tipis. Ide yang bagus, Adrian. Karena polisi memang sedang dalam perjalanan ke sini, tapi bukan untuk menjemputku. Aris Wiryawan maju ke depan dan membuka tas kerjanya. Saudara Adrian, saya adalah kuasa hukum dari Nona Sasha Arunika dan mendiang Tuan Arunika. Kami di sini untuk mengumumkan bahwa restrukturisasi yang Anda umumkan tadi adalah ilegal dan batal demi hukum. Ilegal? Saya punya dokumennya. Saya punya tanda tangannya. Tantang Adrian dengan urat leher yang mulai menegang. Dokumen yang Anda maksud adalah hasil pemalsuan melalui metode digital masking pada berkas asuransi. Kami telah mengantongi rekaman pengakuan Anda saat melakukan transaksi ilegal tersebut. Aris mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman suara serta video yang Sasha temukan di brankas tadi. Suara Adrian yang mengakui rencana jahatnya menggema ke seluruh ballroom, melalui sistem pengeras suara yang entah bagaimana telah diambil alih oleh tim Sasha. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, beberapa investor besar mulai menjauh dari sisi Adrian, seolah ia adalah wabah penyakit. Itu rekayasa. Ai bisa membuat suara apapun sekarang, teriak Adrian panik. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Sasha melangkah lebih dekat, menginvasi ruang pribadi Adrian. Bukan hanya itu, Adrian. Kau lupa membaca satu pasal kecil dalam anggaran dasar Arunika Group. Pasal yang dibuat ayahku untuk melindungi keluarga dari orang-orang sepertimu. Saham yang kau pegang adalah saham mandat. Saham itu akan otomatis gugur dan kembali kepada ahli waris sah jika pemegangnya terbukti melakukan tindakan merugikan integritas perusahaan. Sasha kemudian menunjuk ke arah layar LED besar di belakang panggung. Layar itu kini menampilkan struktur kepemilikan terbaru. Nama Adrian menghilang, dan nama Sasha Arunika terpampang sebagai pemilik 85% saham mutlak. Sekarang, Sasha berkata dengan suara yang sangat tenang namun tajam seperti sembilu. Kau punya waktu 10 detik untuk meletakkan semua aset perusahaan di atas meja ini. Ponsel, kunci mobil, dan kartu akses. Jika tidak, pengawal saya akan mengambilnya secara paksa. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Sasha. Aku suamimu. Adrian mencoba meraih bahu Sasha, namun Aris segera menghalanginya. Mantan suami, Adrian. Gugatan cerai sudah didaftarkan 10 menit yang lalu dengan bukti pengkhianatan dan penipuan, sahut Sasha. 10:98. Seluruh ruangan hening. Adrian menoleh ke sekeliling, mencari wajah yang bersimpati padanya. Namun, ia hanya menemukan tatapan dingin dan jijik. Orang-orang yang tadi menjilatnya kini memalingkan muka. Ia menyadari bahwa kekuasaannya hanyalah sebuah istana pasir yang baru saja disapu oleh ombak besar bernama Sasha. Dengan tangan gemetar dan wajah yang merah padam karena malu, Adrian perlahan meletakkan ponsel dan kunci mobil mewahnya di atas meja kayu di sampingnya. Ia tidak pernah merasa sehina ini seumur hidupnya. Sasha mengambil kunci mobil itu dan melemparkannya ke arah Pak Handoko yang baru saja masuk. Terima kasih, Adrian. Sekarang, silakan keluar dari gedung ini. Hujan di luar sangat deras, kuharap kau ingat jalan pulangnya dengan berjalan kaki, seperti yang kau lakukan padaku 2 jam yang lalu. Adrian menunduk, tidak berani menatap mata siapapun saat ia berjalan gontai keluar dari ballroom. Namun, saat ia sampai di pintu, Sasha memanggilnya 1 kali lagi. Adrian. Adrian menoleh, secercah harapan palsu muncul di matanya. Ini baru permulaan, ucap Sasha dingin. Kau belum melihat semua yang aku simpan di dalam brankas itu. Adrian gemetar hebat dan segera berlari menjauh.
Sasha kembali berdiri di tengah ruangan, menghirup udara kemenangan yang manis. Namun, di tengah sorak-sorai batinnya, ia tahu ada satu fakta lagi dalam brankas itu yang belum ia buka. Fakta yang bisa mengubah pandangannya tentang siapa musuh sebenarnya dalam drama ini. Kemenangan malam itu terasa manis. Namun Sasha tahu bahwa aroma pengkhianatan belum sepenuhnya hilang dari udara. Saat para tamu undangan mulai meninggalkan ballroom dengan sisa-sisa bisikan gosip, Sasha tidak langsung beristirahat. Ia melangkah menuju kantor pusat Arunika Group yang terletak di lantai paling atas gedung yang sama. Di sana, suasana terasa mencekam. Para karyawan yang lembur menunduk dalam, tak berani menatap mata sang pemilik sah yang baru saja melakukan pembersihan di depan publik. Sasha duduk di kursi kebesaran ayahnya, kursi yang beberapa jam lalu masih diduduki oleh Adrian. Ia meletakkan flash disk perak dari brankas rahasia itu ke atas meja. Di sampingnya, Aris Wiryawan sedang sibuk memeriksa daftar log aktivitas server perusahaan. Aris, aku ingin laporan lengkap tentang siapa saja yang mengakses rekening cadangan perusahaan dalam 1 bulan terakhir. Perintah Sasha. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Sedang diproses, Nona. Namun ada satu hal yang janggal. Aris memutar laptopnya ke arah Sasha. Adrian tidak bekerja sendirian. Semua akses ilegal ini dilakukan melalui sebuah protokol enkripsi yang biasanya hanya dimiliki oleh firma konsultan keuangan bernama Vanguard Alpha. Masalahnya, firma itu tidak pernah terdaftar sebagai mitra resmi kita. Sasha menyipitkan mata. Nama itu terasa asing, namun membangkitkan rasa tidak nyaman di benaknya. Ia teringat kembali pada dokumen terakhir di brankas ayahnya yang belum sempat ia teliti sepenuhnya. Sementara itu, di sebuah gang sempit yang gelap dan basah, beberapa kilometer dari kemegahan hotel, Adrian sedang terduduk lesu di samping tumpukan sampah. Pakaian mahalnya kini compang-camping dan kotor. Ia tidak punya uang sepeser pun, ponselnya telah disita, dan harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan telepon umum tua yang untungnya masih berfungsi, memasukkan koin terakhir yang ia temukan di saku celananya. Ia menekan sebuah nomor internasional. Panggilan itu tersambung setelah 3 nada tunggu. Halo? Ini aku. Adrian, ucapnya dengan suara serak, hampir menangis. Sasha, dia tahu semuanya. Dia mengaktifkan protokol gerhana. Aku kehilangan segalanya. Kalian harus membantuku keluar dari sini. Hening sejenak di seberang telepon, sebelum sebuah suara wanita yang sangat tenang dan dingin menjawab. Kau gagal, Adrian. Kami memberimu kesempatan untuk menguasai Arunika secara halus, tapi kau justru memamerkan kebodohanmu di panggung publik. Tapi kalian berjanji akan melindungiku. Aku melakukan semua ini karena perintah kalian, teriak Adrian frustrasi. Kami tidak melindungi kegagalan. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Jika kau mencoba menyeret nama kami, ingatlah bahwa kami tahu di mana adikmu tinggal. Suara itu kemudian terputus dengan bunyi klik yang dingin. Adrian jatuh berlutut di atas aspal yang basah. Ia baru menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak catur yang baru saja dibuang oleh pemain yang sesungguhnya. Ia mengira dirinya adalah sang raja, padahal ia hanyalah umpan untuk memancing Sasha keluar. Kembali ke kantor pusat, Sasha sedang menatap sebuah foto lama keluarga yang ada di atas meja. Di dalam foto itu, ayahnya berdiri bersama seorang pria lain yang wajahnya sengaja dicoret dengan tinta hitam. Ia membuka buku catatan kulit milik ayahnya ke halaman tengah yang sebelumnya terlewatkan. Di sana tertulis, "Waspadalah pada bayangan yang berdiri di samping cahaya. Pengkhianatan terbesar tidak datang dari musuh yang kau benci, tapi dari saudara yang kau sayangi." Nona Sasha, suara Aris memecah keheningan. Saya sudah menemukan daftar aksesnya. Anda harus melihat ini. Sasha bangkit dan berjalan menuju meja Aris. Matanya tertuju pada sebuah nama yang sering muncul dalam transaksi Vanguard Alpha tersebut. Napasnya tertahan. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia dipermalukan Adrian di panggung tadi. Nama itu adalah Irwan Arunika. Pamannya sendiri. Pria yang selama ini ia anggap sebagai pengganti sosok ayah setelah ayahnya meninggal. Pria yang malam ini duduk di barisan paling depan saat Adrian menghinanya, dan pria yang memberikan pelukan prihatin saat ia diusir tadi. Jadi, Paman Irwan yang berada di belakang Adrian,
bisik Sasha. Rasa kecewa yang amat dalam menyelimuti hatinya. Jika Adrian berkhianat demi harta, pamannya berkhianat untuk menghancurkan warisan kakaknya sendiri. Tidak hanya itu, Nona, Aris menunjuk pada satu folder terenkripsi lagi. Sepertinya mereka berencana untuk menjual seluruh aset tanah Arunika kepada pengembang asing besok pagi. Jika dokumen ini ditandatangani, perusahaan ini akan hancur secara fisik meskipun Anda memegang sahamnya. Sasha mengepalkan tangannya. Amarah yang tadi sempat mereda kini berkobar kembali, jauh lebih besar. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan apa yang dibangun ayahku. Ia mengambil ponsel satelitnya kembali. Aris, batalkan semua janji temu Paman Irwan besok. Dan siapkan pertemuan Dewan Direksi tertutup di kediaman keluarga Arunika pukul 6 pagi. Kita tidak akan menyerang mereka di kantor. Kita akan menyerang mereka di rumah tempat mereka merasa paling aman. Sasha berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota Jakarta yang berkelap-kelip. Hujan mulai mereda, menyisakan kabut tipis. Ia tahu, Adrian hanyalah pintu masuk. Musuh yang sesungguhnya kini sedang duduk manis di rumahnya, mungkin sedang merayakan kegagalan Sasha sambil meminum teh hangat. Paman Irwan, gumam Sasha sambil menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Kau mengajarkanku bahwa darah lebih kental daripada air. Tapi kau lupa bahwa darah juga lebih mudah tumpah dalam pengkhianatan. Besok pagi, kau akan tahu mengapa ayah memberikan brankas itu kepadaku, bukan kepadamu. Sasha mematikan lampu kantor, menyisakan ruangan itu dalam kegelapan yang sunyi. Ia melangkah keluar dengan keyakinan baru. Jika malam ini adalah tentang bertahan hidup, maka besok adalah tentang pembalasan yang sesungguhnya. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan satu orang pun lolos. Langit Jakarta masih berwarna biru gelap saat iring-iringan 3 mobil hitam memasuki gerbang besi tinggi kediaman keluarga Arunika. Embun pagi masih menempel di dedaunan taman yang luas, memberikan kesan tenang yang kontras dengan badai yang akan segera pecah di dalam rumah tersebut. Sasha turun dari mobil, kali ini ia mengenakan blazer putih bersih, warna yang melambangkan kejujuran sekaligus keberanian untuk memulai lembaran baru yang bersih dari kotoran masa lalu. Nona Sasha, paman Anda sudah berada di ruang makan. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan sarapan paginya, bisik Pak Handoko yang sudah tiba lebih dulu untuk memastikan akses masuk. Sasha mengangguk pelan. Biarkan para ajudan berjaga di pintu luar. Aris, kau ikut aku ke dalam. Bawa semua berkas aslinya. Di dalam, aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Irwan Arunika, pria berusia 60 tahun dengan penampilan yang selalu rapi dan kebapakan, sedang duduk santai sambil membaca koran ekonomi. Ia tersenyum tipis saat melihat Sasha melangkah masuk. Sebuah senyuman yang selama puluhan tahun Sasha anggap sebagai tanda kasih sayang, namun kini terlihat seperti topeng yang retak. Sasha, pagi-pagi sekali kau sudah di sini? Paman dengar kejadian semalam di hotel. Paman sangat prihatin. Adrian benar-benar keterlaluan, ucap Irwan dengan nada suara yang dibuat-buat sedih. Ia bahkan beranjak dari kursinya, hendak memberikan pelukan hangat. Sasha menahan tangan pamannya dengan gerakan dingin. Jangan repot-repot, Paman. Simpan sandiwaramu untuk pengadilan nanti. Senyum Irwan membeku. Ia perlahan kembali duduk, melipat korannya dengan tenang. Sasha, kau sepertinya masih sangat emosional. Kehilangan suami dan jabatan dalam semalam memang berat. Tapi jangan biarkan kemarahanmu diarahkan pada orang yang selalu mendukungmu. Mendukungku? Sasha tertawa kecil, suara tawa yang kering tanpa kegembiraan. Mendukungku dengan cara memberikan akses protokol Vanguard Alpha kepada Adrian? Atau mendukungku dengan berencana menjual aset tanah warisan ayahku kepada pengembang asing pukul 9 pagi ini? Wajah Irwan berubah pucat seketika. Matanya melirik ke arah Aris Wiryawan yang mulai membentangkan dokumen-dokumen di atas meja makan, tepat di atas piring sarapan Irwan. Paman Irwan, Aris memulai dengan nada formal. Kami telah melacak aliran dana dari rekening siluman perusahaan ke rekening pribadi Anda di Singapura. Kami juga memiliki rekaman pembicaraan Anda dengan firma konsultan tersebut mengenai penjualan tanah Arunika secara ilegal. Irwan terdiam selama beberapa detik. Keheningan di ruang makan itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu. Tiba-tiba, Irwan melepaskan tawa yang berat.
Tidak ada lagi sisa-sisa pria kebapakan yang lembut. Yang ada hanyalah pria tua yang penuh dengan kepahitan. Ayahmu selalu menjadi yang utama. Sasha, desis Irwan, suaranya kini terdengar tajam. Kakakku itu, dia pikir dia bisa memiliki segalanya. Dia mendapatkan perusahaan, dia mendapatkan rasa hormat, dan dia bahkan mewariskan semuanya kepadamu. Seorang wanita yang tidak tahu cara bermain di dunia bisnis yang kejam. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Dengan cara menghancurkan nama keluarga kita sendiri, tanya Sasha dengan nada terluka. Ayah sangat mempercayaimu, Paman. Dia bahkan memberikanmu posisi komisaris seumur hidup. Posisi itu hanya tulang yang dilemparkan padaku agar aku tetap diam. Irwan memukul meja dengan keras. Adrian itu bodoh, ya? Dia pikir dia bisa menjadi raja. Aku hanya menggunakannya sebagai tameng. Jika dia berhasil, aku mendapatkan uangnya. Jika dia gagal, dia yang akan masuk penjara, bukan aku. Sasha menatap pamannya dengan rasa iba. Sayangnya, Paman, rencanamu punya satu celah besar. Kau pikir aku selemah yang kau bayangkan. Kau pikir aku tidak tahu tentang brankas kedua ayahku. Sasha mengeluarkan sebuah dokumen yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ini bukan sekadar bukti penggelapan. Ini adalah surat wasiat tambahan yang menyatakan bahwa jika ada anggota keluarga inti yang terbukti melakukan upaya sabotase terhadap perusahaan, maka seluruh aset pribadi mereka, termasuk rumah yang kita tempati sekarang, akan disita secara otomatis oleh Yayasan Arunika. Irwan terbelalak. Itu mustahil. Aku sudah memeriksa semua dokumen hukum kakakku. Ayah tahu kau akan memeriksanya, Paman. Itulah sebabnya dokumen ini disimpan di brankas hukum adat yang tidak terdaftar di sistem digital, sahut Sasha. Jadi, Paman, kau punya dua pilihan pagi ini. Kau bisa menandatangani pengunduran diri secara total dan menyerahkan kembali semua aset yang kau curi secara diam-diam, atau kita bisa membiarkan polisi yang menjemputmu di sini, di depan para tetangga, dengan tuduhan pengkhianatan korporasi dan pencucian uang. Irwan menatap dokumen di depannya dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa ia telah kalah dalam permainannya sendiri. Sasha bukan lagi keponakan kecil yang bisa ia manipulasi. Ia telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih tangguh daripada ayahnya sendiri. Kau sangat mirip dengannya, gumam Irwan lirih sambil meraih pena. Tidak, Paman. Sasha berdiri tegak, menatap ke arah luar jendela di mana matahari pagi mulai bersinar terang. Aku bukan seperti ayahku. Ayahku terlalu baik sehingga dia membiarkan ular tetap berada di dalam rumahnya. Aku memastikan tidak ada satupun lubang tempat ular itu bisa bersembunyi. Setelah Irwan menandatangani dokumen tersebut dengan berat hati, Sasha memberikan isyarat kepada Aris untuk mengurus sisanya. Ia melangkah keluar dari ruang makan menuju teras depan. Udara pagi terasa begitu segar, seolah-olah beban besar baru saja terangkat dari bahunya. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam mobil, ponsel satelitnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto, sebuah gedung tua di pinggiran kota dengan tulisan, Adrian tidak seberuntung itu. Ada pihak yang tidak suka jika rahasia Vanguard Alpha terbongkar. Bertemu aku di sini jika kau ingin tahu siapa wanita di balik telepon semalam. Sasha mengerutkan kening. Ia teringat percakapan telepon Adrian yang ia dengar di bab 4. Ternyata, meskipun Paman Irwan dan Adrian sudah jatuh, masih ada satu lapisan lagi, lapisan paling gelap yang belum tersentuh. Satu fakta yang belum diungkap, bisik Sasha pada dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah Aris. Siapkan mobil. Kita tidak ke kantor pusat. Kita punya satu perhentian terakhir sebelum semua ini benar-benar berakhir. Mobil sedan hitam itu melaju membelah pinggiran kota yang sunyi, menjauh dari gemerlap pusat bisnis Jakarta, menuju sebuah kawasan industri tua yang terbengkalai. Sasha menatap layar ponselnya sekali lagi, memastikan koordinat yang dikirim oleh nomor misterius itu. Di sampingnya, Aris Wiryawan tampak gelisah, jemarinya terus bergerak di atas papan ketik laptop, mencoba menembus lapisan keamanan terakhir dari firma Vanguard Alpha. Nona Sasha, saya sarankan kita membawa bantuan lebih banyak. Lokasi ini terlalu terisolasi, Aris memperingatkan. Jika kita membawa pasukan, dia tidak akan pernah muncul. Aris. Dia ingin aku datang sebagai seorang Sasha,
Bukan sebagai direktur utama Arunika, jawab Sasha dengan suara tenang namun tegas. Mereka tiba di sebuah gedung bergaya kolonial yang dikelilingi pagar kawat tinggi. Di depan gerbang, Adrian tampak duduk bersandar pada tiang listrik dengan kondisi yang memprihatinkan. Jas mahalnya sudah hilang, hanya menyisakan kemeja putih yang penuh noda tanah. Begitu melihat mobil Sasha, ia tertatih mendekat, matanya memancarkan ketakutan yang murni. Sasha, jangan masuk. Dia bukan orang sembarangan, rintik Adrian saat Sasha turun dari mobil. Sasha menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa hambar. Siapa dia? Adrian? Siapa yang bisa membuatmu begitu gemetar setelah kau mengkhianatiku dengan begitu berani? Dia adalah masa lalu keluargamu yang seharusnya tetap terkubur. Suara seorang wanita menyahut dari arah pintu gedung yang terbuka sedikit. Sasha melangkah masuk, mengabaikan peringatan Adrian. Di dalam gedung yang luas dan remang-remang itu, hanya ada satu meja kayu panjang dengan sebuah lampu gantung kecil yang memberikan pencahayaan dramatis. Di ujung meja, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian serba hitam yang sangat elegan. Wajahnya terlihat akrab, namun ada guratan dingin yang membuatnya tampak asing. Selamat datang, Sasha. Kau lebih cepat dari yang kuduga, ucap wanita itu sambil menyesap teh dari cangkir porselen kuno. Sasha menyipitkan mata, mencoba menggali ingatannya. Tiba-tiba, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia teringat sebuah foto di kamar ayahnya yang selalu disembunyikan di balik bingkai lain. Ibu, Helena? Sahabat lama ibu? Wanita itu, Helena, tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung racun. Sahabat? Itu istilah yang manis. Tapi ayahmu lebih suka menyebutku, kesalahan masa lalu. Aku adalah pendiri asli konsep Arunika Group, Sasha. Ayahmu dan Irwan hanyalah pencuri yang mengemas ideku menjadi imperium mereka sendiri. Itu tidak mungkin. Ayah membangun perusahaan ini dari nol dengan kejujurannya, bantah Sasha. Kejujuran? Helena tertawa, suaranya menggema di ruangan kosong itu. Tanya pada pamanmu yang malang itu. Kenapa dia begitu membenci kakaknya? Bukan hanya karena harta, Sasha. Tapi karena ayahmu mengkhianatiku, tunangannya saat itu, demi menikahi ibumu yang kaya raya agar bisa mendanai ide-ide yang sebenarnya adalah milikku. Sasha tertegun. Fakta ini tidak ada dalam brankas. Fakta ini terkubur jauh di bawah pondasi Arunika. Vanguard Alpha adalah caraku mengambil kembali apa yang menjadi hakku, lanjut Helena sambil berdiri. Adrian hanyalah alat yang mudah dimanipulasi. Dia terlalu rakus dan bodoh untuk menyadari bahwa aku hanya membutuhkannya untuk membuka pintu brankas digital perusahaanmu. Sekarang setelah aku memiliki kode akses utamanya, Arunika akan runtuh secara sistematis dalam hitungan jam. Kau salah satu hal, Helena. Sasha maju satu langkah, tidak gentar sedikit pun. Kau mungkin memiliki kode aksesnya, tapi kau tidak memiliki kunci jiwa perusahaan ini. Ayahku tahu kau akan kembali suatu hari nanti. Itulah sebabnya dia menciptakan protokol gerhana. Helena mengerutkan kening. Protokol itu hanya membekukan aset. Aku bisa meretasnya. Bukan hanya membekukan, Sasha mengeluarkan ponsel satelitnya dan menekan satu tombol terakhir. Protokol gerhana adalah perintah pemusnahan data Vanguard Alpha secara global jika terdeteksi adanya akses dari lokasi ini. Saat ini, seluruh server firma konsultansmu di Singapura, Zurich, dan Kaiman sedang dihapus secara permanen. Kau tidak akan mendapatkan satu sen pun dari Arunika. Wajah Helena yang tadinya tenang kini berubah menjadi kemarahan yang meluap. Ia membanting cangkir porselennya hingga hancur berkeping-keping. Kau berani menghancurkan pekerjaanku selama 20 tahun? Aku menghancurkan parasit yang mencoba membunuh inangnya, jawab Sasha dengan nada sedingin es. Kau bicara tentang pengkhianatan ayahku, tapi kau sendiri menggunakan suamiku untuk menghancurkan hidupku. Kau tidak lebih baik dari bayangan yang kau benci. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Aris Wiryawan masuk ke dalam ruangan dengan beberapa petugas polisi di belakangnya. Nona Sasha, semua data sudah diamankan, dan bukti keterlibatan Vanguard Alpha dalam pencucian uang internasional sudah dikirim ke otoritas terkait. Helena menatap Sasha dengan kebencian yang mendalam saat petugas polisi mendekatinya.
Ini belum selesai, Sasha. Darah Arunika akan selalu membawa kutukan pengkhianatan. Mungkin, jawab Sasha saat Helena diborgol. Tapi mulai hari ini, aku yang akan menulis sejarah keluarga ini, bukan kenangan pahitmu. Sasha berjalan keluar gedung melewati Adrian yang kini terduduk lemas di tanah, dikelilingi petugas yang akan membawanya untuk dimintai keterangan. Adrian mencoba memanggil nama Sasha, namun Sasha terus berjalan tanpa menoleh sedikitpun. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang ke kantor, Sasha bersandar di kursi dan menutup matanya. Klimaks ini telah berakhir, namun sebuah rahasia baru telah terungkap, bahwa kejayaan keluarganya dibangun di atas patah hati orang lain. Nona Sasha, kita menang, ucap Aris dengan nada lega. Sasha membuka matanya, menatap luruh ke depan. Ya, Aris, kita menang. Tapi sekarang aku sadar, masih ada satu fakta terakhir yang belum diungkap di dalam brankas itu. Fakta yang sengaja ayah simpan di halaman paling belakang, yang hanya bisa dibaca setelah Helena tertangkap. Sasha mengambil buku catatan kulit milik ayahnya, membuka halaman terakhir yang selama ini tampak kosong. Namun kini mulai memunculkan tulisan saat terkena suhu dingin dari AC mobil, sebuah teknik tinta rahasia yang jenius. Apa isinya, Nona? Tanya Aris penasaran. Sasha membaca tulisan itu dalam hati, dan matanya membelalak. Ternyata, aku bukan satu-satunya ahli waris yang dia miliki. Malam itu, kantor pusat Arunika Group terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun lampu-lampu di lantai eksekutif masih menyala terang. Sasha duduk sendirian, menatap barisan kalimat yang baru saja muncul di halaman terakhir buku catatan ayahnya. Tulisan itu bukan tentang saham, tanah, atau kode rahasia perbankan. Tulisan itu adalah sebuah pengakuan dosa dan wasiat kasih sayang. Sasha, jika kau membaca ini, artinya kau telah menghadapi bayang-bayang Helena. Ada satu hal yang tidak pernah kukatakan pada siapapun. Helena memiliki seorang putra. Dia adalah darah dagingku, saudaramu. Namanya adalah Elang, dan dia tinggal di sebuah panti asuhan di pinggiran kota tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Carilah dia, bukan untuk memberikan beban perusahaan ini, tapi untuk memberikan kehidupan yang seharusnya ia dapatkan. Sasha menyandarkan punggungnya, membiarkan informasi itu meresap ke dalam jiwanya. Ternyata, pengkhianatan di keluarga ini memiliki akar yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Adrian, Paman Irwan, dan Helena, mereka semua hanyalah korban dari rahasia yang disimpan ayahnya selama puluhan tahun. Keesokan harinya, Sasha memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia meminta Aris Wiryawan untuk menemaninya ke sebuah alamat yang tertera di lampiran buku tersebut. Sebuah panti asuhan kecil yang tenang dengan taman bunga yang terawat. Di sana, ia melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun sedang mengajari anak-anak kecil menggambar. Wajah pemuda itu sangat mirip dengan foto masa muda ayahnya. Dia adalah Elang, bisik Aris di samping Sasha. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan seninya dengan beasiswa anonim, yang ternyata dibayar oleh ayah Anda setiap bulan. Sasha memperhatikan Elang dari kejauhan. Pemuda itu terlihat bahagia, jauh dari kebisingan dunia korporasi yang penuh intrik. Ada dorongan di hati Sasha untuk mendekat dan mengatakan, "Aku kakakmu," namun ia berhenti. Jika ia menarik Elang ke dalam dunianya sekarang, Elang hanya akan menjadi target baru bagi orang-orang seperti Helena, atau sisa-sisa pengikut Paman Irwan. Aris, ucap Sasha pelan. Siapkan dokumen transfer dana abadi. Pastikan Elang mendapatkan modal untuk membangun galeri seninya sendiri, tapi jangan pernah sebutkan namaku atau Arunika. Biarkan dia tumbuh tanpa beban masa lalu keluarga ini. Itu adalah cara terbaik untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan urusan tersebut, Sasha kembali ke gedung Arunika Group untuk melakukan satu tugas terakhir. Ia memanggil seluruh dewan direksi dan media untuk sebuah konferensi pers darurat. Di atas podium yang sama tempat ia dipecat secara kejam 3 hari yang lalu, Sasha berdiri dengan kepercayaan diri yang jauh lebih dewasa. Tidak ada dendam di wajahnya, hanya ada ketenangan seorang pemimpin yang telah melampaui badai. Hadirin sekalian, Sasha memulai pidatonya. 3 hari terakhir telah mengajarkan saya bahwa sebuah imperium yang dibangun di atas rahasia dan air mata tidak akan pernah kokoh. Arunika Group akan tetap berdiri, namun mulai hari ini, kita akan melakukan perubahan radikal.
Kami akan mengalihkan 40% laba perusahaan ke yayasan kemanusiaan yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja dan transparansi bisnis. Ia terdiam sejenak, menatap ke arah kamera. Untuk Adrian dan Irwan Arunika, hukum sedang berjalan. Saya tidak menyimpan kebencian, karena kebencian hanya akan membuat saya menjadi seperti mereka. Perusahaan ini tidak lagi tentang satu nama keluarga, tapi tentang ribuan keluarga yang menggantungkan hidup di sini. Setelah pidato yang mengharukan itu, Sasha kembali ke ruangannya. Di atas meja, ia menemukan sepucuk surat dari penjara. Surat dari Adrian. Dengan tangan gemetar, Sasha membukanya. Sasha, aku tahu kata maaf tidak akan mengubah apapun. Aku hancur bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari bahwa aku telah membuang berlian demi mengejar batu kali. Aku akan menjalani hukuman ini, dan aku berharap suatu hari nanti kau bisa melihatku bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai pria yang pernah mencintaimu meski dengan cara yang salah. Sasha meletakkan surat itu di samping foto ayahnya. Ia tidak membalasnya, tapi ia juga tidak membakarnya. Ia membiarkan surat itu menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas adalah racun yang mematikan. 1 bulan kemudian, Arunika Group kembali menjadi perusahaan paling berpengaruh di negeri ini, namun dengan citra yang jauh lebih bersih. Sasha memimpin dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra, tegas namun adil. Suatu sore, saat Sasha bersiap untuk pulang, ia menerima sebuah kiriman paket kecil. Di dalamnya terdapat sebuah lukisan pemandangan fajar yang sangat indah. Di sudut lukisan itu tertulis pesan singkat, "Terima kasih kepada donatur anonim. Fajar selalu membawa harapan baru. Elang." Sasha tersenyum kecil. Ia merasa ayahnya sedang tersenyum padanya dari suatu tempat. Siklus pengkhianatan itu akhirnya terputus. Ia telah mengembalikan kehormatan keluarganya, mengusir para parasit, dan memberikan masa depan bagi saudaranya yang tersembunyi. Namun, saat ia hendak mematikan lampu ruangannya, ia melihat sebuah berkas kecil di laci meja yang sebelumnya terkunci. Berkas itu berisi catatan medis ibunya dari 25 tahun yang lalu. Sasha membukanya perlahan, dan matanya membelalak melihat sebuah fakta medis yang tertera di sana. Sebuah fakta yang menyatakan bahwa ibunya tidak pernah bisa mengandung secara alami. Sasha tertegun sejenak di tengah kegelapan ruangan. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang luas. "Lalu siapa aku sebenarnya?" bisiknya pelan. Kisah, tahta yang tercuri, berakhir di sini. Namun bagi Sasha, pencarian jati dirinya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia telah memenangkan peperangan untuk tahta, namun misteri tentang siapa dirinya yang sebenarnya tetap menjadi satu fakta terakhir yang belum sepenuhnya terungkap ke permukaan.